Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shiratal mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannati dalakin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam sa'adatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi fil ismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadati bil hikmati wal barakah amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Khamis pada maghrib Masjid Jami'ul Barokah Kampung Setu, bil khusus yang saya hormati para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian seiman seagama seakidah yang saya hormati rahimakumullah wa a'adakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, juga mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini di majlis yang mulia ini mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang istiqomah hidup di majlis ilmu, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat bisa mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak cucu kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 23 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2022 Masehi. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas kekasih Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah karamah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari salawat atas kekasih Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit johirnya maupun sakit batinnya, jasmani maupun rohaninya, baik sakit pikirannya atau sakit hatinya, semoga oleh Allah yang sedang sakit, apapun bentuk sakitnya, semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah
beribadah kepada Allah buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Itu kalian Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal kaunu bihada biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni usul wa surur qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Amin ya Rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu il abana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya Nurul
Selain kita niat di dalam hati kita masing-masing, niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, juga setiap kita duduk di pengajian rutin di Masjid Al-Mubarakah ini, jangan sampai lupa dalam hati kita juga disertai niat iktikaf. Iktikaf di dalam masjid, niatnya alayya an aktakifa ma'hum sufiya hadzal masjid inqitaran waqta sholat isya lillahi ta'ala. Nah, itu niat iktikafnya. Jadi alayya, wajib atasku an aktakifah, bahwasanya aku beriktikaf fi hadzal masjid, di dalam masjid ini. Alayya an aktakifah madumtu, selagi aku berada di hadzal masjid, di dalam masjid ini, intidaron, menunggu waktu sholat isya, waktu sholat isya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi kita niat ketika juga niat menunggu, menanti datangnya, masuknya waktu sholat isya dengan berjamaah. Rasulullah bersabda, man sholat isya fi jama'atin paka'annama sholat ismal lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, setiap malam melaksanakan sholat isya dengan berjamaah di masjid, kata Nabi, paka'annama sholat ismal lail, maka sungguh seakan-akan seolah-olah orang tersebut melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka kita mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan, mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan pahala sama dengan pahala melakukan sholat sunnah separuh malam. Yang disebut malam dari mulai terbenam matahari di waktu maghrib sampai terbit fajar shadiq di waktu subuh, itu disebut malam. Jadi awal mulainya malam maghrib, akhir malam subuh. Nah, kalau umpama dari maghrib ke subuh katakanlah 12 jam, berarti 6 jam separuh malam, dari jam 6 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 4 jam subuh, tinggal 5 lah, ya jam 6 lah. Nah berarti kalau kita melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka dicatat pahala bagi kita sama dengan pahala melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Ya kurang lebih selama 6 jam kan. Bapak pernah melakukan sholat sunnah nggak berhenti terus selama 6 jam, pernah nggak? Pasti nggak pernah, pasti belum pernah, dan tidak akan pernah. Boro-boro sholat sunnah 6 jam tarawih 20 rakaat di tengah jam
jam, nggak berhenti. Kira-kira dapat 100 rakaat lebih, mungkin dapat 200 rakaat, mungkin dapat 500 rakaat, mungkin dapat 1000 rakaat. Kalau nggak berhenti selama 6 jam itu sholat, 2 rakaat salam, sholat lagi, 2 rakaat salam, sholat lagi, 2 rakaat salam, berdiri sholat lagi, terus nggak berhenti sampai selama 6 jam. Nah, fadilah pahala yang besar ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Maka kita selain kita niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, juga kita niat iktikaf menunggu, niat menunggu masuknya datangnya waktu sholat isya dengan berjamaah. Dan nanti di hari kiamat umatnya Nabi Muhammad SAW yang ketika selama hidup di alam dunia suka membiasakan iktikaf duduk di dalam masjid sebelum waktu sholat datang. Seperti malam ini, waktu sholat isya udah datang belum? Belum. Tapi kita udah duduk iktikaf di dalam masjid. Selain kita niat ngaji, juga niat menunggu waktu. Nah, kalau berumpama amalan seperti ini, pekerjaan seperti ini bagus nggak? Bagus. Dan nggak semua orang bisa melakukan amalan seperti ini, termasuk kita. Lihat pengajian. Coba kalau pengajian aja kerja mau jual masjid, mau karaoke di mana? Nonton TV penting pengajian. Alhamdulillah berkenan pengajiannya. Tidak di masjid ya. Ketika menunggu datangnya sholat isya. Nah, kalau kita mampu membiasakan selalu duduk di dalam masjid sebelum waktu sholat fardu masuk, sebelum waktu sholat fardu datang, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib ataupun sholat isya, umpama kita mampu membiasakan ya kira-kira setengah jam atau 20 menit atau 15 menit, paling tidak minimal kira-kira 10 menit menjelang masuknya waktu sholat, kita sudah ada di dalam masjid dalam keadaan sudah punya wudu, suci dari hadas kecil, hadas besar, niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat fardu. Maka kalau pekerjaan ini selalu kita biasakan selama kita hidup dalam dunia, maka nanti manakala kita oleh Allah dibangunkan, dibangkitkan, dihudangkan tina pakuburan kurang ke kiamat, maka kita akan dibangkitkan dari kuburan kita dalam keadaan wajah kita, muka kita bersinar laksana sinar matahari, cahang mencorong. Sebab nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya, untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga manusia, umatnya Nabi terakhir, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Itu terbagi dua secara global. Ada manusia-manusia yang wajahnya bercahaya, bersinar, terang benderang, dan ada kelompok manusia yang wajahnya hitam legam, hitam muram, hitam semua. Padahal mereka ketika di alam dunia wajahnya putih bersih, tapi pada hari itu hitam semua. Jadi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu. Pada hari itu mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya hitam muram, hitam legam. Nah, manusia yang nanti pada hari kiamat oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya, baik laksana cahaya bintang maupun laksana cahaya bulan atau bersinar laksana sinar matahari, itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Itu adalah orang-orang yang akan dijadikan ahli surga. Dan sebaliknya manusia-manusia yang di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya hitam legam, hitam muram,
Bengetna hara hidup lebih hidup dibanding bujur seeng. Wah, hara hidup itu adalah manusia-manusia yang akan celaka di hari kiamat. Manusia-manusia akan mendapatkan azab pada hari kiamat. Manusia-manusia yang nantinya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar. Nah, salah satu di antaranya kata Nabi, "Ija kana yaumul kiamati." Ija tatkala kana ono opo yaumul kiamati dina kiamat. Ija kana yaumul kiamati kata Nabi, apabila hari kiamat telah tiba, apabila hari kiamat telah datang. Kiamat bukan kiamat. Apabila kiamat telah datang. Kiamat ya aku sudah datang ini kiamat. Apabila hari kiamat telah tiba, yahsurullahu qauman, maka pada hari itu hari kiamat Allah akan mengumpulkan suatu kaum. Kaum itu adalah kumpulan umat manusia yang banyak, disebut kaum. Wujuhum kasamsi, wajah-wajah mereka bersinar laksana sinar matahari, terang benderang mencolok. Sebab di hari kiamat keadaannya gelap gulita, lebih gelap daripada keadaan di alam kubur. Pasti di alam kubur gelap, nggak percaya silakan aja masuk ke dalam kuburan. Nah, gelapnya di hari kiamat itu lebih gelap daripada gelapnya di alam kubur. Dan di hari kiamat di sana nggak ada PLN, nggak ada listrik, nggak ada neon, nggak ada penerang, nggak ada, gelap gulita. Nah, dan nanti sebelum hari kiamat terjadi akan terjadi alam dunia gelap gulita, gelap. Walaupun siang itu gelap, itu yang namanya lampu nggak ngaruh, gelap. Akan terjadi itu sebelum kiamat terjadi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nanti yang menjadi penerangnya wajah-wajah kita yang bercahaya, bekas air wudhu, wajah-wajahnya orang-orang yang selalu intikaf di dalam masjid menunggu datangnya waktu sholat. Allah pada hari kiamat akan mengumpulkan suatu kaum, wujuhuhum kasamsi, wajah mereka bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Bersinar semua. Kemudian mereka ditanya oleh malaikat. Kata malaikat begini, ma a'malukum fid dunya, apa amalan kalian ketika hidup di alam dunia, sehingga pada hari ini hari kiamat, kata malaikat, kalian dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan wajah kalian bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Apa amalan kalian? Apa yang kalian lakukan selama kalian hidup di alam dunia? Itu pertanyaan malaikat kepada mereka. Mereka menjawab. Jawabannya begini. Kunna nasma'ul adana fil masjid tahiran. Dulu, kata mereka, ketika kami masih hidup di alam dunia dan selama kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf, dengan niat menunggu datangnya waktu sholat dalam keadaan badan kami suci, sudah punya wudhu. Nah, orang-orang yang seperti ini amalannya ketika di dunia, nanti di hari kiamat, yahullahu yaumal kiamati wujuhum kasamsi, Allah akan mengumpulkan mereka di hari kiamat, wajah mereka bersinar laksana sinar matahari. Makanya selain kita niat menghadiri majelis ilmu, selain kita niat mengumpulkan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah Rasulnya, juga kita niat iktikaf, niat menunggu datangnya waktu Isya. Setiap malam Kamis kita hadir di sini. Jangan sampai nggak ada niat itu, penting itu niat itu. Niatnya yang tadi alaya an atakifah maduntu bihadal masjid.
intijoron waktu sholat isya lillahi ta'ala. Apa pertanyaannya? Apa tuh? Coba turutan. Alaya an takipa madumtu bihadal masjid intijoron waktu sholat isya bil jamaah lillahi ta'ala. Coba ulangi. 1, 2, 3. Esetnya ilmu teh, saya aslinya ilmu tehnya. Berbatik dosa sebenarnya. Jika halang dosa orang bukannya. Ya, kalau enggak hafal pakai bahasa Arab, bahasa orang yang bahasa Sunda. Wajib kaula iktikaf selama kaula cicing di masjid ngantosan sumpingna waktu sholat isya berjamaah karena Allah Ta'ala kita pasti apa? Dan bahasa seorang kan bahasa orang. Terus itu bahasa Sunda itu hati niat itu. Nah itu niat iktikaf yang jarang orang tahu. Kebanyakan orang tahunya niat iktikaf itu nawaitu iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah itu niat iktikaf yang umum, yang kebanyakan orang hafal, bahkan ditulis di depan pintu masjid, kadang-kadang di depan nawaitu iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Itu mah niat iktikaf yang umum. Orang banyak yang tahu, tapi yang nggak tahu niat yang tadi alaya an atakifa itu yang mahal niatnya. Itu pahala iktikafnya lebih gede karena menggunakan kata-kata alaya. Jadi iktikaf itu hukumnya sunnah, tapi kalau niat iktikafnya menggunakan kata-kata alaya, itu akan mendapatkan pahala wajib. Tentu pahala ibadah wajib lebih besar daripada pahala ibadah sunnah. Iktikaf itu sunnah, tapi kalau niatnya alaya an atakifah madum bi hadzal masjid lillahi ta'ala, itu dapat pahala wajib, pahalanya lebih gede. Nah ini niat iktikaf yang mahal, yang jarang orang tahu. Di sana sendiri mana dikuring. Nah gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir berarti saya. Baik, mari kita melihat keterangan dalam Al-Quran surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 35 berbunyi wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu ada dalam Al-Quran surat ke-33 surat Al-Ahzab juz 22 ayat 35. Kita artikan wadzakirina bermula para laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah kasiron dengan banyak, wadzakirati dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah dengan banyak, a'adda maka menyediakan Allahu Gusti Allah lahum bagi mereka maghfiratan ampunan wa ajran dan pahala azima yang agung. Jadi kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang tukang berzikir kepada Allah baik laki-laki maupun wanita, orang-orang yang tukang berzikir kepada Allah
maka Allah menyediakan bagi mereka satu ampunan dosa. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Begitu kita bangun setelah berzikir, pulang, maka Allah berfirman kepada kita, "Qumu faqul lakum." Berdirilah kalian, dosa-dosa kalian telah diampuni, dan kami, kata Allah, telah mengganti keburukan kalian dengan kebaikan. Itu Allah katakan kepada orang-orang yang berzikir. Kemudian wa ajran 'azima, dan Allah menyediakan pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang agung. Di mana? Di dalam surga. Apabila pahala yang besar tersebut, pahala yang agung tersebut, pahala yang mulia tersebut tidak diraih oleh kita ketika kita masih muda-muda, maka kita akan menjadi penyesalan buat kita lagi di akhirat. Nyesal nama lain ayeuna, nyesal ke di akhirat. Nah, kalau di dunia orang-orang nggak berzikir, nggak ada perasaan nyesel, biasa-biasa saja. Beres sholat, tanah diridan, langsung kecil keluar. Nah, mereka nggak menyesal, biasa-biasa saja. Tapi perasaan penyesalan nanti di akhirat, setelah pahala berzikir kepada Allah oleh Allah diperlihatkan kepada kita, baru nyesel. Aduh, kenapa dulu saya nggak ikut zikir? Ternyata pahala berzikir luar biasa. Nah, para jamaah, dan berzikir kepada Allah, kita diperintahkan Allah untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun. Jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah. Karena apabila kita selalu berzikir kepada Allah, apabila kita selalu mengingat Allah, maka kapanpun, dimanapun, kita akan selalu berada dalam rahmatnya Allah. Kita akan selalu berada dalam lindungan Allah. Kita akan selalu berada dalam kasih sayang Allah, akan selalu berada dalam keselamatan. Maka kalau kita ingin selalu berada dalam rahmatnya Allah, kalau kita ingin selalu berada dalam kasih sayang Allah, kalau kita ingin selalu berada dalam lindungan Allah, maka hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita lalai mengingat Allah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin, kata Allah. Itu surat 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205. Kata Allah, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, orang-orang yang tidak mau mengingat Allah, orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyak. Nah, para jamaah, dan berzikir kepada Allah walaupun hukumnya sunnah, tapi itu ibadah yang paling afdol. Mari kita lihat terakhir ya, pas bisa. Keterangannya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang ke-1 halaman 295. Kitab Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali nama lengkapnya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ulama besar, ahli tasawuf. Beliau ulama ahli bengkel hati. Beliau seorang hujjatul Islam, menjadi hujjah dalam agama Islam. Nah, Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, "Falaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadat untuk dabilisani afdhalu min dzikrillah wa rafil hajati fil adhiyatil khalisati lillahi ta'ala."
Artinya begini, tidak ada lagi ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan yang paling afdol setelah membaca Quran kecuali berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa ibadah sunnah yang dilakukan oleh lisan yang sangat afdol itu ada 3. Pertama, membaca Quran. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa. Baik membaca Quran maupun berzikir kepada Allah dan ataupun berdoa, itu 3-tiganya dilakukan oleh apa? Oleh lisan. Baca Quran pakai lisan. Berzikir la ilaha illallah pakai apa? Pakai lisan. Berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pakai apa? Pakai lisan. Baca Quran sunnah, berzikir sunnah, berdoa sunnah. Tapi itu 3-tiganya ibadah yang sangat afdol, ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat istimewa, ibadah sunnah yang disukai oleh Allah. Jadi jangan dilupakan yang 3. Kita amalkan yang 3 di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan yang 3: baca Quran, berzikir, berdoa. Baca Quran, berzikir, berdoa. Baca Quran, berzikir, terus lakukan tiap hari sampai mati. Insya Allah matinya husnul khotimah, akan menjadi ahli surga. Nah, kita semuanya beriman kepada Al-Quran dan kita percaya bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat, bahwa Al-Quran itu akan menerangi kita di alam kubur. Oleh karena kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Al-Quran termasuk rukun iman yang berapa? Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran kan kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang akan dibaca dari ibadah. Nah, oleh karena kita beriman kepada Al-Quran, maka itu kita buktikan keimanan kita kepada Al-Quran dengan cara membaca Quran. Ulah kita ngaku beriman ke Al-Quran tapi Al-Quran cara dibaca. Al-Quran dipohon-pohon, mau dibaca Facebook malulu, baca bohong malulu. Ya, minimal kalau kita benar-benar mengaku beriman kepada Al-Quran, minimal setiap hari kita baca Quran jangan kurang dari 200 ayat. Itu minimal. Setiap hari baca Quran jangan kurang dari 200 ayat. Hari ini 200 ayat, shadaqallahul adzim. Nanti besok tambah lagi 200 ayat, shadaqallahul adzim. Besoknya lagi tambah lagi terus sampai khotam Al-Quran. Itu lakukan tiap hari, insya Allah Al-Quran akan menerangi kita di alam kubur. Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita ketika kita melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, dahulil jannah. Al-Quran yang kita baca akan menuntut kita masuk ke dalam surga. Biasakan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Yang kedua, biasakan berzikir, terutama berzikir yang paling afdol adalah berzikir yang dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 103 Allah berfirman, "Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan apabila kalian telah menyelesaikan sholat kalian, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Jangan sampai selesai sholat tidak berzikir, apalagi berdoa. Biasakan, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dulu para ulama kita, para ulama yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka mencontohkan, mengajarkan kepada kita setiap selesai sholat berzikir kepada Allah. Ulah urutan orang-orang Wahabi, atau sholat tanah zikir nggak ketemu cicing wae. Nah, kemudian yang ketiga,
biasakan banyak berdoa. Berdoa kepada Allah, doa ibadah. Berdoa itu ibadah. Diijabah enggak diijabah, dikabul enggak dikabul, tetap berdoa dapat pahala. Bahkan kata Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Bahkan kata Nabi, doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Walaupun orang kafir, orang Amerika punya senjata canggih, tapi tidak bisa mengalahkan kekuatan doa. Karena di dalam doa ada kekuatan Allah. Coba dulu Indonesia waktu perang dengan Belanda, senjatanya cuma bamburun melawan Meriam. Meriam bukan Meriam Bellina, bukan. Kalau Meriam Bellina gampang itu mah. Dikicipan kalau pekan. Meriam Belanda. Tapi menang. Pada cek akal mungkin Bang Guruting bisa mengalahkan senjata canggih, tapi menang Indonesia. Karena dulu banyak para pejuang kita berdoa kepada Allah. Jenderal Sudirman itu ahli ibadah, tanpa lepas wudu. Selalu melaksanakan sholat tepat di awal-awal itu Jenderal Sudirman itu. Yang orang soleh, seorang ustaz itu. Para jamaah. Nah berdoa, makanya dalam kitab Tadbir Qaulin akan doa maksiat, meninggalkan doa adalah perbuatan dosa. Jadi dalam kurang karena naiknya doa ke Allah, kurang termasuk jalma-jalma sombong ke Allah, seakan-akan orang butuh Allah. Padahal orang butuh sehat kan? Butuh. Tak kenal lo bagi angkringan mah. Butuh sehat kan? Coba satu yang sehat. Allah, minta ke Allah doa, minta doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Itu doa yang paling afdal kata Nabi. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal. Tak baca doa itu Allah. Kalau jadi imam jangan inna. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal. Itu minta sehat. Ya Allah, sejak aku minta kepadamu sehat zahir batin di dunia dan di akhir. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Itu kalau dibacanya untuk sendiri. Tapi kalau dibaca oleh imam dan diamini oleh para makmum, maka ini menjadi inna. As'aluka menjadi nas'aluka. Jadi Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ini doa dari Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, hendaklah engkau selalu berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Demikian. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Sasieun sabeuneureun pamugi anu dibahas di ieu majelis ilmu ku Allah sing janten ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu serta hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Hasta
Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.